Selamat datang Bali di penelaahan mendalam kita. Nah, kali ini kita fokus lagi nih ke sumber Anda, kutipan dari The Art of Seduction. Kita masuk ke tahap akhir ya, momen krusial gitu, di mana perlawanan terakhir target, katanya, perlu diatasi. Kita bakal kupas tuntas manuver psikologis yang disarankan buku ini buat memastikan, penyerahan diri gitu di fase penentuan ini. Betul sekali. Jadi setelah ketertarikan, mungkin ya sedikit kerentanan juga udah dibangun. Sumber ini memang menekankan kalau langkah-langkah pamungkas ini butuh strategi dan keberanian yang agak beda. Agak beda gimana tuh? Fokusnya itu udah geser. Bukan lagi soal sekedar narik perhatian, tapi lebih ke gimana caranya mengunci hasil akhir. Ya, bisa dibilang ini fase penutupannya lah. Mari kita lihat lebih dekat deh. Oke, siap. Mari kita bedah ya. Ini ada satu strategi yang menurut saya menarik banget di bab 20 itu. Soal mencampur kesenangan dengan sedikit, kutip ya, rasa sakit. Oh iya, itu. Katanya kan, kalau terlalu baik terus-menerus, itu membosankan ya. Malah bisa nunjukin kita nggak pede gitu. Nah, sumber ini malah nyaranin sesekali bikin nggak nyaman dikit. Mungkin rasa bersalah, atau cemas, atau bahkan kayak jeda hubungan sebentar gitu. Baru deh, abis itu diikuti rekonsiliasi, kehangatan lagi. Tujuannya ini biar targetnya goyah gitu ya. Terus ada ketegangan erotisnya. Iya, betul. Jadi secara psikologis ya, ini kayak ngebangun roller coaster emosi gitu. Yang akhirnya malah bikin ketergantungan. Ketergantungan ya? Iya, kontras yang tajam antara katakanlah perlakuan dingin sama hangat, itu bikin momen-momen baiknya jadi terasa, wah, luar biasa melegakan. Dan ya, adiktif. Masuk akal. Nah, pertahanan target jadi rapuh kan jadinya. Karena mereka tuh pengen banget dapat validasi dari Anda, tapi di saat yang sama, cemas juga nunggu serangan berikutnya. Wah, mainin emosi banget ya? Ketidakpastian ini secara efektif ya, menguras energi mental mereka jadi lebih gampang diarahkan gitu. Ini soal mengendalikan dinamika emosi di tahap akhir ini. Oke, itu secara psikologis kuat banget sih kedengerannya. Tapi gimana kalau targetnya ini masih ada ragu-ragu gitu di kepalanya? Nah, itu dia. Saya lihat di bab 21 nih ada bahasan soal membuktikan diri. Sumbernya kasih contoh kan, kayak si Count Gramont yang katanya nipu saingannya buat jagain kuda Marion Delorme. Iya ya, contoh itu. Atau Canville yang sampai, rela ngorbanin giginya buat Pauline Bonaparte. Ini kan dramatis banget ya. Intinya apa sih dari tindakan kayak gini? Yang menarik di sini menurut saya adalah gimana pembuktian ini tuh harus menjawab keraguan spesifik dari si target Anda. Jadi bukan sekedar aksi heroik asal-asalan gitu. Oh, harus spesifik ya? Iya, contoh Gramont itu misalnya ya, itu kan bukan cuma soal kuda, tapi dia nunjukin kelihayannya, keberaniannya demi si Marion. Jadi dia kelihatan lebih unggul dari saingannya. Pamer skill gitu ya? Bisa dibilang gitu. Terus si Canville, dia ngorbanin sesuatu yang fisik, permanen lagi kan, giginya itu buat Pauline. Itu bukti pengabdian yang ya susah dibantah lah. Iya juga ya. Jadi tindakan ini tuh nyasar langsung ke keraguan target, sekaligus memvalidasi perasaan mereka. Nunjukin betapa berharganya mereka, sampai bisa bikin orang lain berkorban segitu gedenya. Ini kan nyentuh keinginan kita semua buat merasa istimewa gitu. Jadi pembuktiannya ini kudu terasa personal dan signifikan buat targetnya ya? Oke. Nah, setelah emosinya diombang-ambingkan, terus komitmen dibuktiin nih, lalu apa lagi? Sumber ini lanjut ke bab 27 soal menguasai seni langkah berani. Langkah berani. Fase akhir banget ini. Katanya ada momen di mana kalau kita ragu sedikit aja, bisa hancur semua usaha. Gimana kita bisa tahu kapan waktu yang pas buat bertindak? Nah, ini kuncinya ada di kemampuan membaca tanda-tanda kesiapan yang subtle, yang halus banget. Tanda-tanda kayak gimana tuh? Sumber ini nyebutin kayak tatapan mata yang dalam, terus bahasa tubuh yang mulai niru kita tanpa sadar, atau mungkin sedikit gugup salah tingkah gitu pas deketan. Oh, oke. Itu sinyal-sinyal kalau pertahanan terakhirnya udah mulai runtuh lah. Kayak contoh si Valmont itu kan, dia nunggu sampai Presiden di Tourvel bener-bener gelisah dan bergantung sama dia. Baru dia maju. Ada penantian yang terukur di sana. Jadi nunggu momen yang pas, tapi juga nggak boleh kelamaan gitu ya? Tepat. Timing itu segalanya di fase ini. Sumber ini juga menekankan pentingnya bikin langkah berani itu kelihatan seolah-olah
dipicu sama pesona target yang nggak tertahankan. Bukan sekedar karena hasrat kita aja. Wah, menarik. Jadi kesannya bukan kita yang ngejar ya? Betul. Ini ngasih mereka kepuasan ganda kan jadinya. Penyerahan fisik, iya, tapi sekaligus pengakuan atas daya tarik mereka sendiri. Cerdik juga. Sedikit jeda sebelum serangan akhir itu bisa ngebangun antisipasi. Tapi ya, itu tadi, kelamaan nunggu juga bahaya. Bisa bikin targetnya malah ragu sama daya tarik mereka sendiri, atau malah muncul keraguan baru lagi. Jadi ini langkah penutup yang harus tegas, nggak pakai ragu. Baiklah, jadi kalau kita coba rangkum nih ya, fase akhir ini menurut sumber kita. Intinya adalah perpaduan antara ngelola emosi secara strategis, kadang kasih tekanan, kadang kasih kelembutan, Iya, bener. terus ngebuktiin komitmen lewat tindakan nyata yang menjawab keraguan spesifik si target, dan akhirnya, ya keberanian buat baca momen dan bertindak tegas tanpa ragu lagi. Persis. Intinya tuh gimana caranya memastikan momentum yang udah susah payah dibangun itu nggak hilang gitu aja. Tujuannya ya biar si target merasa kalau penyerahan diri ini adalah sesuatu yang natural, nggak terhindarkan. Bahkan mungkin ngerasa itu karena pesona mereka sendiri ya. Kan kembali lewat tindakan kita. Jadi ini soal mengarahkan semua energi menuju kesimpulan yang memang kita inginkan. Oke, sebagai penutup nih, mungkin ada pemikiran menarik yang bisa Anda bawa pulang. Seberapa jauh sih manuver psikologis di tahap akhir, kayak yang kita bahas barusan, kombinasi antara keberanian, timing yang pas, permainan kerentanan, itu juga berperan dalam menentukan suksesnya persuasi di area lain. Pertanyaan bagus. Mungkin dalam negosiasi bisnis, atau kampanye politik, atau bahkan ya interaksi sosial kita sehari-hari aja. Sesuatu buat direnungkan mungkin ya. Sampai jumpa di penelaahan sumber berikutnya.